Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan video kali ini kita akan mengulas banyaknya kejadian penghentian dakwah atau panggungnya Habaib Alwi, para Habib itu, atau pemboikotan, atau keberatan, penolakan, dan lain-lain. Yang sebagian besar itu diajukan oleh PWI-LS. Tentu saja ini bagi orang yang tidak mengetahui polemik nasab, pasti menyalahkan PWI-LS. Wah, ini aksi kebencian ini aksi mengganggu orang dakwah ini aksi kriminal ini aksi barbar, liar, dan lain sebagainya. Ini tugas kita adalah menjelaskan bagaimana duduk persoalannya. Baik, kita jelaskan kenapa PWI-LS keberatan dengan manggungnya Habaib Alwi di sebuah wilayah, dakwahnya Habaib Alwi di sebuah wilayah, atau diangkatnya Habaib Alwi di sebuah wilayah. Ini kan hak asasi manusia, kata orang-orang. Ini kan jalan kebenaran dakwah, kata orang-orang yang tidak tahu polemik nasab. Ternyata setelah kita mengerti apa yang terjadi sebenarnya, apa dibalik ini semua, ternyata kita paham bahwa inilah yang disebut perjuangan. Perjuangan takkan terelakkan dalam menempuh kehidupan. Perjuangan dan doa. Jadi sudah dibahas di channel ini, di video yang lalu, bahwa sudut pandang kita melihat PWI-LS ini adalah perjuangan atau para pejuang. Loh, kenapa mereka menarget Habaib Alwi? Karena merekalah yang sedang didakwahi, yang sedang diluruskan, yang sedang diberi peringatan. Nadhiro, ada basyiro, ada nadhiro, basyiro wa nadhiro. Peringatan apa? Peringatan bahwa mereka sedang menipu umat. Mereka sedang menggunakan nama Nabi untuk kemasyhuran diri dan kelompok. Mereka sedang dan terus menggunakan nama Nabi sebagai keturunan Nabi untuk menggait popularitas, untuk mengatur umat Islam Indonesia, menghegemoni umat Islam Indonesia, dan meraih semua impian-impian duniawi, kekuasaan, keuangan, pengaruh, popularitas, bahkan politik. Ini yang sedang mereka lakukan tiada henti. Padahal mereka belum bisa menunjukkan bukti bahwa mereka adalah keturunan Nabi, sebagaimana dituntut oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Belum bisa. Mereka belum bisa membuktikan bahwa mereka adalah real, benar-benar keturunan Nabi. Mendatangkan kitab di abad 4, 5, 6, 7 tidak mampu. Yang menyambungkan mereka kepada Kangjeng Nabi tidak mampu. Melakukan tes DNA yang menghubungkan mereka kepada Nabi juga tidak mau. Dan yang mereka lakukan sampai saat ini adalah tutup mata, tutup telinga, pura-pura budek. Tidak menggubris ini semua, tetap jalan seperti biasa. Ini kan ndablek luar biasa. Maka mereka melakukan aksi-aksi panggung, dakwah-dakwah, ceramah-ceramah, istighosa, tablik akbar, normal seperti biasanya, seolah-olah mereka masih berjaya diakui seluruh warga masyarakat Indonesia sebagai keturunan Nabi. Nah, ini yang menjadi masalah. Mereka terus menjalankan aksinya tanpa terpengaruh, tanpa memikirkan, tanpa menghiraukan gugatan dalam tanda kutip warga masyarakat Indonesia yang diwakili oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan PWI-LS. Inilah kenekatan mereka untuk terus jalan tanpa menghiraukan status mereka yang bukan lagi keturunan Nabi ini. Andai saja mereka taslim, pasrah, mengaku bukan keturunan Nabi dan meminta maaf, maka dakwah-dakwahnya tidak akan jadi masalah.
Sama seperti kiai-kiai lain, mubalik lain, karena tidak ada aksi pembohongan publik. Tetapi ini masalahnya mereka terus-menerus tanpa menghiraukan gugatan dari warga muslimin pribumi Indonesia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa PWILS itu berani? Karena mereka kebanyakan rata-rata mantan mukibin. Jadi mukibin yang tadinya banyak mengabdi, banyak menurut, banyak membebek, membudak, melayani para habaib ba'alwi ini, kemudian merasa jengah, kemudian merasa tertekan, merasa tertindas, dan akhirnya muncullah Kiai Haji Imaduddin, dan mereka sontak serta-merta menyambut dengan gegap gempita. Maka kebanyakan dari mereka membentuk perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah untuk meluruskan mantan majikannya ini yang selama ini mengangkangi mereka. Jadi ini diungkapkan terbuka terus terang oleh mantan mukibin akut, Raja Mukibin, yaitu Kiai Muharrar. Kepada mereka-mereka, monggo. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, wabil khusus teman-teman kami yang muhibin, insya Allah lah, bukan sekedar insya Allah, saya yakin semua anggota yang masuk PWI itu mantan muhibin semua. Nyampe saya diberi julukan sama Yai Imad, saya ini rajanya muhibin di Indonesia, rajanya muhibin ini. Jadi aku yakin teman-teman yang masih muhibin saat ini, kalau memang daerah panjenengan adalah daerah pejuang, daerah yang pernah ikut mengibarkan bendera sang merah putih untuk mengusir penjajah, aku yakin nggak begitu lama beliau akan ikut pada PWI. Tapi kalau mereka daerahnya daerah Jongos Belanda, daerah-daerah yang dulu seperti Habib di waktu terjadi perang Belanda, aku yakin panjenengan toh akan seperti mereka. Sebab ma fil aba fil abna, apa-apa yang terjadi pada ayah akan terjadi pada anak. Sebagaimana Sufyan. Anda bisa lihat bagaimana Kiai Muharrar ini dulunya adalah mukibin akut, pembela setia Ba'alwi, bahkan pemuja Ba'alwi, bahkan apapun dikorbankan, diberikan kepada habaib Ba'alwi yang datang ke pondoknya. Sampai-sampai santrinya pun dikasihkan, walaupun dihina-hinakan, diterlantarkan dan seterusnya. Bahkan beliau di dawir-dawir itu udah tak terhitung berapa finansial yang beliau berikan kepada habaib Ba'alwi yang nyata-nyata menggunakan nama Nabi untuk meraih semua itu, mendawir-dawir, mengambil wanitanya dan lain-lain. Kini Kiai Muharrar bertobat dan bergabung dengan PWILS. Nah, orang-orang seperti Kiai Muharrar ini jumlahnya banyak sekali yang ingin dalam tanda kutip politik balas budi atau politik etis. Dulu aku menjadi mukibin, mengajak-ngajak orang menjadi mukibin, membudak, membebek, menjadi jongos habaib Ba'alwi. Sekarang tiba saatnya aku harus memerdekakan teman-temanku itu. Begitulah kira-kira. Maka mereka membentuk PWILS dan tugasnya adalah menghentikan mantan majikannya ini supaya tidak beraksi lagi, supaya tidak memperbudak umat Islam Indonesia lagi, supaya tidak mengadakan dakwah-dakwah khurafat tahayul penuh halusinasi itu. Dan yang lebih penting lagi supaya tidak mengaku-ngaku lagi sebagai keturunan Nabi atau Ahlul Bait. Ini menghipnotis warga muslimin Indonesia. Jadi sekarang sudah paham ya, kalau ada habaib Ba'alwi mengeluh dakwah kita dicegah, dakwah kita dihambat, mereka benci kepada kita, kita tidak boleh berdakwah, kita ada penolakan dan seterusnya. Ngaca dulu bos. Merasa nggak bersalah, merasa nggak bikin kasus, merasa nggak bikin penipuan. Begitu saja. Bereskan dulu masalahnya, baru kemudian berdakwah. Jadi jangan menjual air mata kepada orang-orang yang belum tahu atau orang-orang yang masih mengambang. Belum ada pencerahan dari Kiai Haji Imaduddin, dari PWILS, dari orang-orang yang sudah tahu Ba'alwi. Jangan menjual air mata kepada mereka. Playing victim, seolah-olah merasa paling dizolimi. Padahal
aslinya mereka sedang menjajah dan PWILS sedang berjuang untuk lepas dari penjajahan itu. Demikianlah bagaimana kita menjelaskan fenomena banyak Habib menjual air mata, mengeluh kepada masyarakat, dakwahnya dihambat, dakwahnya dicegah, diboikot oleh PWILS. Dan bagaimana pengakuan mantan mukibin yang bergabung dengan PWILS yang disebut rajanya mukibin Indonesia itu. Mudah-mudahan menjadi pencerahan dan memberi pemahaman kepada kita bahwa dakwah ini akan terus berjalan. Selama mereka dablek, selama mereka tutup mata, tutup telinga, dan tidak menganggap, tidak menghiraukan atau menggubris gugatan warga muslimin pribumi Indonesia tentang status mereka yang bukan keturunan Nabi itu. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.